Bagaimana jadinya? Jika seorang wanita harus menghadapi kenyataan pahit ketika mantan suaminya menikah dengan selingkuhannya, dan di hari pernikahan itu pula ia berani mempermalukan mertua sombongnya yang selama ini menyakitinya? Ini bukan sekadar kisah balas dendam, tapi juga perjalanan penuh perjuangan, pengungkapan rahasia gelap keluarga, dan kekuatan iman untuk bangkit dari luka masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Rindu. Mari kita dengarkan cerita ini sampai akhir untuk mengetahui bagaimana Ayu menaklukkan segala rintangan dan menemukan kedamaian sejati dalam hidupnya. Jangan lupa tinggal komentar ya. Dari mana kalian berasal? Mari kita mulai kisahnya Ayu. Ayu menatap kosong keluar jendela kamar kontrakannya yang sederhana. Hujan deras mengguyur kota Jakarta, seolah mencerminkan perasaannya saat ini. Basah, dingin, dan penuh luka. Di tangannya tergenggam sebuah amplop putih berisi surat cerai yang baru saja diterimanya dari suaminya, Raffi. Raffi, pria yang dulu ia cintai sepenuh hati, kini berubah menjadi sosok asing penuh pengkhianatan. Ayu masih ingat betul bagaimana awal pernikahan mereka dipenuhi harapan dan doa. Namun semuanya runtuh ketika ia mengetahui bahwa Raffi telah berselingkuh selama berbulan-bulan dengan wanita lain. Wanita itu bukan sembarang orang, melainkan anak perempuan seorang pengusaha kaya raya sekaligus mertua sombongnya sendiri. Mertua itu selalu memandang rendah Ayu sejak awal pernikahan mereka. Dengan tatapan sinis dan kata-kata tajamnya, dia sering meremehkan Ayu hanya karena latar belakang keluarganya yang sederhana dan hijab birunya yang selalu dikenakan sebagai simbol kesederhanaan dan keteguhan iman. Kini semua rasa sakit itu berpuncak pada satu kenyataan pahit. Raffi akan menikahi selingkuhannya dalam waktu dekat di sebuah pesta mewah di Hotel Bintang 5, tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka dulu. Ayu tahu ini bukan sekadar tentang kehilangan suami atau kehormatan diri. Ini adalah tentang harga dirinya sebagai seorang wanita muslimah berhijab biru yang tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak begitu saja. Dengan tekad membara dalam dada, Ayu mulai merancang rencana balas dendamnya. Bukan untuk menghancurkan hidup orang lain tanpa alasan, tapi untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati datang dari keberanian menghadapi luka dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya akan menjadi perjalanan panjang penuh liku, antara menghadapi kenyataan pahit sekaligus menyiapkan langkah demi langkah agar bisa mengubah nasibnya sendiri, dan memberi pelajaran kepada mertua sombong serta mantan suaminya itu sekali untuk selamanya. Pagi itu, Ayu duduk termenung di sudut kamar kontrakannya. Hijab birunya yang biasanya rapi kini sedikit berantakan, seolah mencerminkan kekacauan dalam hatinya. Surat cerai yang diterimanya semalam masih tergeletak di meja kecil. Tak berani ia sentuh lagi. Kenangan manis bersama suaminya dulu, Arif, terus menghantui pikirannya. Bagaimana bisa pria yang pernah ia cintai dan percaya begitu dalam tega mengkhianatinya? Apalagi kini kabar tersebar bahwa Arif akan menikah lagi. Bukan dengan wanita biasa, tapi dengan selingkuhannya sendiri. Ayu tahu betul siapa wanita itu. Rizka, gadis muda dari keluarga kaya raya yang selama ini selalu dipandang rendah oleh mertuanya sendiri, karena latar belakang Ayu yang sederhana dan islami. Namun bukan hanya Arif dan Rizka saja yang membuat hati Ayu terluka. Sikap sombong mertua Arif, Ibu Ratna, yang selalu merendahkan dirinya sejak awal pernikahan semakin menambah luka itu menjadi api dendam membara. Di balik air mata dan kesedihan itu tumbuh tekad kuat dalam diri Ayu. Ia tidak akan membiarkan mereka menang begitu saja. Dengan hijab birunya sebagai simbol keteguhan iman dan harga diri, ia bersumpah untuk bangkit kembali dan menunjukkan pada dunia bahwa dia bukan wanita lemah. Ini belum akhir, bisik Ayu pelan sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Aku akan balas semua penghinaan ini. Hari itu, Ayu memutuskan untuk keluar dari kamar kontrakannya dan berjalan menyusuri jalanan Jakarta yang sibuk. Hatinya masih berat, tapi ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Rasa ingin tahu dan tekad untuk mencari kebenaran. Saat melewati sebuah warung kopi kecil, ia tanpa sengaja mendengar percakapan dua wanita muda yang duduk berseberangan. Mereka membicarakan tentang Arif dan seorang wanita bernama Nabila, sosok misterius yang selama ini tak pernah Ayu kenal. Katanya Nabila itu sudah lama dekat sama Arif, ujar salah satu wanita dengan suara rendah tapi penuh arti. Ayu berhenti sejenak. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seperti dunia runtuh kembali di hadapannya.
Selama ini ia hanya tahu bahwa pernikahannya hancur tanpa alasan jelas. Tapi kini bisikan rahasia itu membuka luka lama yang belum sembuh. Dengan langkah gontai namun penuh tekad, Ayu memutuskan untuk menggali lebih dalam siapa sebenarnya Nabila dan apa hubungan mereka dengan suaminya dulu. Ini bukan hanya soal cinta atau pengkhianatan lagi, ini tentang harga diri dan balas dendam. Ayu duduk di sudut warung kopi itu, mencoba menyembunyikan dirinya sambil mendengarkan pembicaraan dua pria yang tampak serius. Mereka membicarakan sebuah pesta pernikahan besar yang akan digelar dalam waktu dekat. Pernikahan Arif, mantan suaminya, dengan seorang wanita bernama Nabila. Salah satu pria berkata dengan nada sinis, "Mertua Arif benar-benar sombong. Mereka ingin pamer kekayaan dan status sosial lewat acara itu." Ayu merasakan darahnya berdesir. Ia tahu ini bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah kesempatan untuk mengubah nasibnya. Dengan tekad yang mulai membara, Ayu memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang rencana pernikahan tersebut dan mencari cara untuk menghadapi mertua sombongnya serta mantan suaminya yang telah mengkhianatinya. Setelah mendengar kabar tentang pernikahan Arif dan Nabila, hati Ayu bergejolak. Rasa sakit yang selama ini ia pendam berubah menjadi amarah yang membara. Ia tahu, ini bukan hanya tentang kehilangan suami, tapi juga penghinaan dari mertua sombong yang selalu meremehkannya. Di malam hari, Ayu duduk di meja kecilnya dengan secangkir teh hangat. Matanya menatap kosong ke depan. Namun pikirannya sudah mulai merancang sebuah rencana balas dendam yang akan membuat semua orang terkejut. "Ini saatnya aku bangkit," bisiknya pelan sambil mengepalkan tangan. Ayu mulai menghubungi beberapa teman lama dan kenalan yang masih setia padanya. Ia tahu, untuk melancarkan balas dendam yang sempurna, ia membutuhkan bukti kuat dan dukungan dari orang-orang terpercaya. Di sebuah kafe kecil yang hangat, Ayu bertemu dengan Rina, sahabatnya sejak kuliah. Dengan suara pelan namun penuh tekad, Ayu menceritakan rencananya untuk mengungkap kebusukan keluarga suaminya dan menghancurkan pesta pernikahan itu dari dalam. Rina menatap Ayu dengan kagum sekaligus prihatin. "Kamu benar-benar serius ya? Ini bukan hal mudah, Ayu." "Tapi aku tak akan menyerah," jawab Ayu mantap. "Ini tentang harga diriku dan keadilan." Mereka pun mulai menyusun strategi, mencari celah kelemahan mertua sombong itu serta mencari informasi rahasia tentang Arif dan Nabila yang bisa dijadikan senjata. Di ruang tamu kontrakannya yang sederhana, Ayu dan Rina duduk berhadapan dengan tumpukan dokumen dan foto-foto yang berhasil mereka kumpulkan. Wajah Ayu tampak serius, matanya menyala penuh tekad. "Ini bukan hanya soal Arif dan Nabila," kata Ayu pelan. "Mertua, dia juga harus merasakan apa yang aku rasakan." Rina mengangguk. "Kita harus rencanakan semuanya dengan matang. Jangan sampai ada celah." Mereka mulai menyusun strategi, bagaimana cara mengungkap kebusukan keluarga mertua di hari pernikahan itu nanti tanpa membuat diri mereka sendiri terjebak masalah hukum atau sosial. Ayu menatap kalender di dinding, menghitung hari menuju pesta pernikahan yang akan menjadi panggung balas dendamnya. Ayu dan Rina mulai menyelidiki latar belakang mertua Ayu, seorang wanita yang dikenal sombong dan penuh ambisi. Mereka menemukan beberapa fakta mencengangkan tentang bisnis keluarga mertua yang selama ini disembunyikan dari publik. Dengan hati-hati, Ayu mengumpulkan dokumen-dokumen rahasia yang bisa menjadi senjata ampuh untuk menghancurkan reputasi mertua. Setiap lembar kertas membawa beban berat, tapi juga harapan baru untuk keadilan. Malam itu, Ayu menatap langit gelap dari jendela kontrakannya. "Ini baru permulaan," bisiknya dalam hati. "Aku akan membuat mereka semua menyesal." Ayu dan Rina mengatur pertemuan dengan seorang mantan pegawai perusahaan mertua yang bersedia memberikan informasi penting. Di sebuah kafe tersembunyi, pria itu menyerahkan beberapa dokumen rahasia yang bisa mengguncang reputasi keluarga mertua. Namun, saat mereka hendak meninggalkan tempat itu, Ayu merasakan tatapan tajam dari seseorang di sudut ruangan, sebuah peringatan bahwa langkahnya mulai diketahui musuh. Setelah mendapatkan dokumen rahasia, Ayu mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Teleponnya berdering tanpa henti dengan suara-suara asing yang mengancamnya untuk berhenti menggali masa lalu mertua dan suaminya. Suatu malam, saat Ayu pulang ke kontrakannya,
Ia menemukan pintu kamar terkunci rapat dan ada tanda-tanda seseorang pernah masuk. Rasa takut bercampur tekad membuatnya semakin yakin bahwa perjuangannya tidak akan mudah. Namun, Ayu tahu satu hal pasti, dia tidak akan mundur sebelum membalas semua luka yang telah dia terima. Di tengah ancaman yang semakin nyata, Ayu merasa mulai goyah. Namun, sebuah kejutan datang dari orang yang tak ia duga, ayahnya sendiri. Dengan penuh ketegasan dan kasih sayang, ayah Ayu menawarkan dukungan penuh untuk perjuangannya. Mereka bertemu di rumah sederhana ayahnya, di mana suasana hangat dan penuh harapan menguatkan semangat Ayu. "Nak," kata ayahnya lembut namun tegas, "kita akan hadapi ini bersama-sama. Jangan biarkan mereka menakut-nakuti kamu." Dengan bantuan ayahnya dan Rina, Ayu mulai merancang langkah-langkah berikutnya dengan lebih percaya diri dan strategi matang. Setelah mendapatkan dukungan penuh dari ayahnya, Ayu merasa semangatnya kembali menyala. Bersama Rina dan beberapa sahabat terpercaya, mereka mulai merancang langkah-langkah strategis untuk menghadapi mertua sombong dan mantan suaminya. Mereka mengumpulkan semua bukti yang ada, mulai menyusun rencana pengungkapan yang akan mengguncang pesta pernikahan Arif dan Nabila. Ayu tahu ini bukan hanya soal balas dendam pribadi, tapi juga tentang membela harga dirinya sebagai seorang wanita muslim berhijab biru yang tegar. Malam itu, di bawah cahaya lampu meja yang redup, Ayu menatap hijab birunya dengan penuh keyakinan. "Ini saatnya aku berdiri tegak," bisiknya pelan. Ayu dan timnya mulai memanfaatkan kekuatan media sosial untuk membuka aib keluarga mertua yang selama ini tersembunyi rapat. Dengan hati-hati, mereka membagikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang tak terbantahkan kepada publik. Postingan demi postingan mendapat perhatian luas, membuat nama baik mertua dan mantan suaminya mulai tercoreng. Namun, langkah ini juga membawa risiko besar bagi Ayu. Di tengah sorotan publik, Ayu harus tetap kuat menghadapi tekanan dan ancaman yang semakin intens. Setelah bukti-bukti aib keluarga mertua tersebar luas di media sosial, gelombang reaksi mulai berdatangan. Banyak pihak yang mulai mempertanyakan integritas dan reputasi keluarga mantan suami Ayu. Mertua Ayu yang selama ini sombong dan angkuh mulai merasakan tekanan besar. Ia mencoba mengendalikan situasi dengan berbagai cara, termasuk menghubungi pengacara dan menggunakan koneksi bisnisnya untuk menutup kasus ini. Namun, semakin ia berusaha menutupi kebenaran, semakin banyak pula sorotan publik yang tertuju padanya. Situasi menjadi semakin panas dan tak terkendali. Di sisi lain, Ayu merasa bahwa perjuangannya belum selesai. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya harus lebih cermat agar balas dendamnya benar-benar tuntas. Di tengah tekanan yang semakin berat, sebuah pertemuan rahasia terjadi antara ayah mertua dan ayah Ayu. Keduanya duduk berhadapan di sebuah ruang tamu mewah, membicarakan masa depan keluarga mereka. Pertemuan ini menjadi titik balik penting dalam cerita. Ayah mertua mulai membuka diri dan menyadari kesalahan serta kesombongannya selama ini. Ia menawarkan jalan damai dan kerjasama untuk memperbaiki keadaan. Ayu mendengar kabar ini dengan campuran harap dan waspada. Apakah benar akan ada perubahan? Atau justru jebakan baru menanti? Setelah pertemuan rahasia antara ayah mertua dan ayah Ayu, suasana mulai berubah. Kedua keluarga perlahan membuka pintu komunikasi yang selama ini tertutup rapat oleh kesombongan dan prasangka. Ayu mendengar kabar ini dengan campuran haru dan waspada. Ia tahu, meskipun ada niat baik dari kedua orang tua mereka, perjuangannya belum selesai. Namun, kesempatan untuk memperbaiki hubungan antar keluarga kini mulai terbuka. Dengan dukungan penuh dari keluarganya sendiri, Ayu semakin mantap melangkah ke depan, bukan hanya untuk balas dendam semata, tapi juga untuk membangun masa depan yang lebih baik tanpa beban masa lalu. Setelah pertemuan rahasia antara ayah mertua dan ayah Ayu, suasana mulai berubah. Kedua keluarga perlahan membuka pintu komunikasi yang selama ini tertutup rapat oleh kesombongan dan prasangka. Ayu mendengar kabar ini dengan campuran haru dan waspada. Ia tahu, meskipun ada niat baik dari kedua orang tua mereka, perjalanan menuju perdamaian tidak akan mudah. Namun, ia juga menyadari bahwa inilah saatnya untuk melepaskan sebagian beban dendam demi masa depan yang lebih baik. Dengan dukungan sahabat-sahabatnya, Ayu mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya,
babak di mana kekuatan iman dan keteguhan hati menjadi senjata utama melawan segala ujian. Dengan dukungan yang mulai mengalir dari berbagai pihak, Ayu dan timnya semakin mantap mempersiapkan kejutan besar untuk hari pernikahan mantan suaminya. Semua bukti dan strategi telah disusun rapi, menunggu waktu yang tepat untuk diungkap. Ayu mengenakan hijab birunya dengan penuh kebanggaan, simbol keteguhan iman dan kekuatan dirinya. Ia tahu bahwa momen ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang membuktikan harga diri seorang wanita yang tak boleh dipandang sebelah mata. Ketegangan semakin terasa saat hari H mendekat. Setiap langkah diperhitungkan dengan cermat agar kejutan itu bisa mengguncang pesta mewah tersebut, sekaligus mempermalukan mertua sombong dan mantan suaminya secara elegan namun mematikan. Mertua sombong dan Arif mulai merasakan kegelisahan yang aneh, seolah ada sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ayu menarik nafas dalam-dalam, menyiapkan diri untuk menghadapi momen paling menentukan dalam hidupnya. Di sebuah kafe kecil yang tersembunyi, ayah mertua dan ayah Ayu bertemu secara rahasia. Percakapan mereka berlangsung serius namun penuh harapan. Ayah mertua mulai membuka hati dan menyadari kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah memperkeruh hubungan kedua keluarga. Pertemuan ini menjadi titik balik penting, membuka peluang untuk rekonsiliasi sekaligus memberikan kekuatan baru bagi Ayu dalam perjuangannya. Setelah pertemuan rahasia yang penuh makna, ayah mertua dan ayah Ayu sepakat untuk memperbaiki hubungan keluarga mereka. Mereka mulai merancang langkah-langkah konkret demi menciptakan perdamaian dan menghindari konflik yang lebih besar. Ayu mendengar kabar ini dengan hati campur aduk, antara harapan dan kewaspadaan. Ia tahu bahwa masa depan tidak hanya bergantung pada balas dendam, tapi juga pada kemampuan memaafkan dan membangun kembali. Dengan semangat baru, Ayu bersiap menghadapi hari pernikahan mantan suaminya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Ayu memutuskan untuk berbagi rencana balas dendamnya kepada sahabat dekat dan tim kecil yang selama ini mendukungnya. Dalam pertemuan penuh ketegangan, ia menjelaskan setiap detail strategi yang telah disusun dengan matang. Sahabat-sahabatnya memberikan dukungan penuh, menyemangati Ayu agar tetap kuat menghadapi hari besar yang semakin dekat. Mereka tahu bahwa perjuangan ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang keadilan dan harga diri. Malam sebelum hari pernikahan, Ayu duduk termenung di kamarnya. Hijab birunya yang selalu menjadi simbol keteguhan kini terasa seperti baju zirah yang akan membawanya melewati badai. Rina dan sahabat-sahabatnya datang untuk memberikan semangat terakhir. Mereka berbagi doa dan harapan agar segala rencana berjalan lancar tanpa ada hambatan berarti. Ketegangan memuncak, tapi Ayu tahu bahwa esok adalah saatnya ia menunjukkan kekuatan sejatinya. Pagi itu, Ayu bersiap dengan hati penuh ketegangan dan tekad. Hijab birunya terpasang rapi, memancarkan aura keanggunan sekaligus kekuatan. Ia tahu hari ini adalah puncak perjuangannya. Di balik senyum tenangnya, ada rencana besar yang siap ia ungkapkan di hadapan semua tamu undangan, terutama mertua sombong dan mantan suaminya. Sahabat-sahabat setianya sudah menunggu di lokasi pesta untuk membantu menjalankan strategi yang telah disusun dengan cermat. Ayu melangkah keluar rumah kontrakan menuju pesta pernikahan itu dengan kepala tegak dan hati penuh keberanian. Ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah momen pembuktian bahwa seorang wanita berhijab biru bisa berdiri kuat menghadapi segala ujian hidup. Malam sebelum pesta pernikahan, suasana di rumah mewah mertua Ayu dipenuhi kegembiraan dan persiapan yang sibuk. Namun, di balik kemewahan itu, ketegangan mulai terasa. Ayu duduk sendiri di kamar kontrakannya, menatap hijab birunya yang kini menjadi simbol perjuangannya. Ia merasakan campuran antara gugup dan semangat membara. Sahabat-sahabatnya datang untuk memberikan dukungan terakhir. Mereka berbagi doa dan kata-kata penyemangat agar Ayu tetap kuat menghadapi hari esok yang penuh tantangan. Di sisi lain, mertua sombong dan Arif mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa mereka sembunyikan. Ada firasat buruk tentang apa yang akan terjadi keesokan harinya. Hari pernikahan telah tiba. Gedung megah dipenuhi tamu undangan yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Sementara Ayu melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Hijab birunya berkilau di bawah cahaya lampu kristal, menjadi simbol keteguhan dan keberanian. Ketika acara mencapai puncaknya,
Ayu berdiri di depan semua orang dan mulai mengungkapkan bukti-bukti pengkhianatan serta kebusukan keluarga mertua yang selama ini tersembunyi. Suasana berubah menjadi hening penuh ketegangan. Mertua sombong dan mantan suaminya terpaku, tak mampu berkata-kata menghadapi kebenaran yang terbuka lebar. Ayu berhasil mempermalukan mereka secara elegan namun mematikan. Sebuah kemenangan bagi harga dirinya sebagai wanita muslim berhijab biru. Saat suasana pesta pernikahan mencapai puncaknya, Ayu melangkah maju dengan penuh keyakinan. Dengan suara tegas namun tenang, ia mulai mengungkapkan bukti-bukti yang telah dikumpulkannya selama ini. Para tamu undangan terkejut mendengar pengakuan dan fakta-fakta yang terbuka lebar. Mertua sombong dan Arif pun tak bisa berbuat banyak selain menatap Ayu dengan campuran marah dan malu. Kejutan ini mengguncang pesta mewah itu, membuat semua orang menyadari bahwa harga diri dan kebenaran tidak bisa dibungkam oleh kekayaan atau status sosial. Setelah Ayu mengungkapkan bukti-bukti yang mengguncang pesta, suasana berubah menjadi kacau. Para tamu mulai berbisik dan saling bertukar pandang, sementara mertua sombong tampak pucat pasi dan Arif kehilangan kata-kata. Nabila yang selama ini terlihat anggun kini menunduk malu, menyadari bahwa rahasia mereka telah terbuka untuk semua orang. Ayu berdiri tegak dengan kepala terangkat tinggi, membuktikan bahwa ia bukan lagi wanita yang bisa dipermainkan. Setelah kekacauan yang terjadi di pesta, Ayu berdiri tegak dengan kepala tinggi. Ia merasakan beban berat yang selama ini menghimpitnya mulai terangkat. Kebenaran telah terungkap, dan keadilan mulai berpihak padanya. Mertua sombong dan Arif kini harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Namun, Ayu memilih untuk tidak membalas dengan kebencian, melainkan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Dengan hijab birunya yang tetap menawan, Ayu melangkah keluar dari pesta itu sebagai wanita kuat yang telah menemukan kedamaian sejati. Setelah badai yang mengguncang hidupnya, Ayu mulai menata kembali kehidupannya dengan penuh semangat. Dukungan dari keluarga dan sahabat membuatnya semakin kuat melangkah ke depan. Hijab birunya kini bukan hanya simbol keteguhan, tapi juga lambang kebangkitan seorang wanita yang mampu melewati segala ujian hidup dengan kepala tegak. Ayu bertekad untuk membangun masa depan yang lebih baik, penuh kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ayu melangkah maju dengan penuh keyakinan, meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan pengkhianatan. Ia fokus membangun kehidupan baru yang lebih baik, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya tulus. Hijab birunya kini menjadi simbol kekuatan dan harapan, mengingatkan setiap langkahnya bahwa ia mampu menghadapi segala tantangan dengan iman dan keteguhan hati. Cerita Ayu bukan hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang perjalanan seorang wanita muslim berhijab biru menemukan kebahagiaan sejati dalam hidupnya.